Rotasi klinis ilmu bedah, surgery. Untuk semester 9 Fakultas Kedokteran. Rotasi klinis ilmu bedah di semester 9 bertujuan untuk melatih mahasiswa kedokteran dalam memahami prinsip-prinsip dasar bedah, mengembangkan keterampilan prosedural, serta mengelola pasien yang memerlukan intervensi bedah. Penekanan diberikan pada penguasaan teori, keterampilan teknis, dan pendekatan multidisiplin untuk penanganan pasien bedah. 1. Tujuan rotasi ilmu bedah, kompetensi klinis, memahami indikasi dan kontraindikasi intervensi bedah. Menguasai prinsip dasar asepsis dan antisepsis. Menangani kondisi praoperasi, intraoperasi, dan pasca operasi. Kompetensi prosedural, melakukan prosedur bedah dasar dengan supervisi. Membantu dan mengamati operasi mayor sebagai asisten. Komunikasi dan kolaborasi. Membangun komunikasi dengan pasien dan keluarga tentang risiko dan manfaat intervensi bedah. Berkoordinasi dengan tim multidisiplin, anestesi, radiologi, dan spesialisasi lainnya. 2. Struktur pembelajaran dan aktivitas harian. Rotasi ini berlangsung di berbagai lingkungan klinis, termasuk ruang operasi, bangsal, poliklinik bedah, dan ruang gawat darurat. A. Visite pasien, walk round. Kegiatan, menilai kondisi pasien pasca operasi, termasuk pemantauan tanda vital, status luka, dan komplikasi. Diskusi tentang progres pemulihan pasien dan rencana manajemen berikutnya. Tujuan, mahasiswa belajar mengintegrasikan pemahaman teori dengan kondisi klinis pasien pasca bedah. B. Poliklinik bedah, outpatient surgery clinic. Kegiatan, pemeriksaan pasien rawat jalan dengan indikasi bedah, seperti hernia, tumor superficial, atau abses. Memberikan edukasi kepada pasien tentang prosedur bedah yang akan dilakukan. Tujuan, memahami proses penilaian awal, indikasi operasi, dan tindak lanjut pasca operasi. C. Jaga ruang gawat darurat, emergency room. Kegiatan, menangani kasus bedah akut, seperti trauma, fraktur, luka tusuk, apendisitis akut, atau obstruksi usus. Membantu resusitasi pasien sebelum operasi emergensi. Tujuan, mahasiswa belajar triase pasien bedah dan langkah awal penanganan kondisi emergensi. D. Pengamatan dan asistensi operasi, kegiatan. Berperan sebagai asisten dalam operasi mayor, seperti laparotomi, kolesistektomi, atau mastektomi. Melakukan tindakan minor, seperti penjahitan luka, insisi, dan drainase abses. Atau biopsi superficial. Tujuan, memahami anatomi operatif
dan teknik dasar bedah. 3. Penyakit yang dipelajari. Rotasi ini mencakup berbagai kondisi yang memerlukan intervensi bedah. Berdasarkan sistem tubuh. A. Sistem pencernaan, digestive surgery. Penyakit utama, appendicitis akut, penanganan praoperasi, teknik appendektomi, dan manajemen komplikasi. Hernia inguinalis, evaluasi klinis dan teknik operasi hernioplasti. Kolesistitis akut, pendekatan konservatif dan kolesistektomi laparoskopi. Keterampilan, pemeriksaan fisik abdomen, palpasi hernia, dan interpretasi USG abdomen. B. Sistem muskuloskeletal, penyakit utama, fraktur tertutup dan terbuka, manajemen awal, splinting, reduksi, dan persiapan operasi. Osteomilitis, diagnosis klinis dan perencanaan debridemen bedah. Keterampilan, penggunaan gips, reduksi fraktur sederhana, dan penjahitan luka dalam trauma. C. Sistem endokrin, penyakit utama, nodul tiroid. Evaluasi klinis dan biopsi aspirasi jarum halus, FNA. Karsinoma tiroid, persiapan operasi tiroidektomi. Keterampilan, pemeriksaan leher dan interpretasi ultrasonografi tiroid. D. Sistem urologi, penyakit utama, batu ginjal, penanganan kolik renalis akut dan evaluasi untuk pembedahan. Prostat hiperplasia, penanganan konservatif dan persiapan untuk TURP, transurethral resection of the prostate. Keterampilan, kateterisasi urin dan pemeriksaan digital rektal. E. Onkologi bedah, penyakit utama, kanker payudara, evaluasi klinis, biopsi, dan persiapan mastektomi. Tumor kulit, eksisi biopsi dan teknik rekonstruksi luka. Keterampilan, pemeriksaan nodul superficial dan teknik biopsi insisional, eksisional. 4. Penguasaan prosedur klinis. Mahasiswa dilatih melakukan prosedur dasar hingga lanjutan dengan supervisi. Prosedur dasar, penjahitan luka, suturing, dengan teknik sederhana dan kompleks. Insisi dan drainase abses superficial. Pemasangan kateter urin. Prosedur lanjutan, dengan supervisi. Teknik laparotomi eksplorasi. Reduksi dan imobilisasi fraktur sederhana. Biopsi superficial atau aspirasi cairan untuk analisis patologis. 5. Metode pembelajaran. A. Simulasi bedah. Latihan di laboratorium keterampilan menggunakan model anatomi atau simulator. Mahasiswa mempraktikkan teknik jahitan, insisi, dan drainase. B. Observasi operasi. Mahasiswa mengamati prosedur operasi mayor untuk memahami alur kerja di ruang operasi. C.
Diskusi kasus, mahasiswa mempresentasikan kasus bedah kepada tim medis, termasuk diagnosis, manajemen, dan evaluasi pasca operasi. D. Shift jaga, mahasiswa terlibat dalam penanganan kasus emergensi bedah selama shift malam. 6. Penilaian. Penilaian dilakukan berdasarkan aspek berikut. A. Evaluasi harian, kemampuan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemahaman prinsip manajemen bedah. Partisipasi aktif dalam prosedur dan operasi. B. Mini CEX. Penilaian langsung keterampilan klinis, seperti pemeriksaan luka dan teknik asepsis. C. OSCE. Ujian keterampilan praktis dengan simulasi prosedur bedah. D. Logbook. Dokumentasi harian tentang pasien yang ditangani, prosedur yang dilakukan, dan operasi yang diamati. 7. Tantangan dan peluang. Tantangan, mahasiswa sering merasa cemas saat menghadapi operasi pertama kali. Keterbatasan waktu untuk melakukan prosedur mandiri di bawah supervisi. Peluang, pengalaman langsung di ruang operasi memperkuat pemahaman anatomi dan teknik bedah. Kesempatan untuk mengembangkan keterampilan teknis dan kepercayaan diri sebagai calon dokter. Kesimpulan, rotasi klinis ilmu bedah memberikan pengalaman yang sangat berharga dalam menangani kasus-kasus yang memerlukan intervensi bedah. Melalui pembelajaran yang terstruktur, mahasiswa dilatih untuk menjadi dokter yang kompeten dalam manajemen pasien bedah di masa mendatang.